Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tanpa kekurangan suatu apapun. Dan senantiasa kami doakan kepada pemirsa yang selalu memberikan dukungan dan juga yang selalu memberikan supportnya kepada channel Padepokan Gaul, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan juga yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya segera diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan bagi pemirsa semuanya yang sudah menggunakan air zam-zam ataupun tasbih mutiara atau dari sabun juga, semoga saja merasakan manfaatnya dalam wujud nyata. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali di edisi kali ini. Di kehidupan kita sekarang ini pemirsa, sudah banyak rangkaian bencana-bencana baik dari skala kecil, besar, semuanya sudah ada. Baik ada di Nusantara, di luar negeri, dan di mana-mana. Tentunya sudah ada. Namun yang agak menarik kita ungkap mungkin yang menjadi tanda tanya besar kita sebagai seorang manusia, betapa tidak berfungsinya dikala semua bencana menghantam bumi, baik itu yang ada di bumi Nusantara, bumi luar negeri, sehingga dari bencana-bencana tersebut mampu meluluhlantahkan ataupun memporak-porandakan wilayah atau tempat-tempat yang terkena dampaknya. Dan teknologi pun tidak bisa berkata banyak. Dan di kesempatan kali ini kami mohon izin ingin mengungkap, ada nggak salah satu gaib yang mengetahui bahwasanya kejadian sekarang ini teknologi tidak berfungsi untuk menangkal daripada bala bencana begitu. Dan semoga saja di edisi kesempatan ini pun kita semua sebagai manusia tetap diberikan kekuatan dan diberikan kepahaman dari Allah bahwa segala sesuatunya itu pun sudah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja bisa diambil hikmahnya, mana positifnya, ditinggalkan mana negatifnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Lukman. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Sehat? Sehat. Tambah ganteng ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pokoknya alhamdulillah. Oke. Udah siap ini? Siap. Ya sudah pemirsa, kami mohon izin mohon doanya, semoga saja diberikan kelancaran dan bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dan masuknya gaib tidak berdampak apapun nanti dalam jasad mediator ini. Semua pengaruh buruk dari dalam dari luar yang menguasai sistem-sistem dibersihkan, diuapkan semuanya. Allah itu kepala itu semuanya yang menghambat pita suara di tenggorokan ini, suaranya dibersihkan, keluarkan semuanya fresh, semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang tahu dan diizinkan hadir ke sini dan bisa bercerita mengapa teknologi yang sangat canggih dan maju di dunia manusia tidak bisa menangkal ataupun menghalau daripada bala bencana yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia. Salah satu gaibnya yang asli yang diizinkan hadir. Berjenguk masuk menyesuaikan langsung pintu mediator. Semakin kuat menguasai jasad mediator yang dimasuki. Selamat malam. Golongan apa ini yang hadir? Malam. Anda golongan apa? Siluman. Siluman dari mana? Dari sebuah gunung. Gunung? Ya. Di wilayah mana? Dari
Masih di seputar Nusantara. Masih di Nusantara. Ya, Anda masih fasik? iya. Jujur, kalau fasik tetap fasik dan tidak boleh menyesatkan informasi. Kamu tahu resikonya jika kamu berbohong di sini? Bismillahirrahmanirrahim tahu. dengan izin. Pedang. Allah besar. Memotong memenggal lehermu. Allah. Allah. Tertancap kalau kamu berbohong, tembus. Kalau kamu jujur tidak akan tembus. Allah. Jadi sebuah garansi hingga akhir nanti. Kamu siluman? Iya, Siluman apa wujudmu? siluman seperti kera, Seperti kera. tapi tidak kera. Apa? Gorila? Tidak, hanya perwatakan saja. Hanya perwatakan saja. Batas Mohon kepala maaf. saja. Itu yang kera itu bagian atas ini, bawahnya itu dari golongan jin. Iya. Mohon maaf, maksud tadi saya tadi menghadirkan salah satu gaib yang tahu mengapa teknologi di dunia manusia ini sekarang tidak bisa menghalau, entah itu bencana, entah itu kejadian-kejadian alam lainnya. Kok Anda yang hadir ke sini? Iya, saya salah satu yang diizinkan, yang dibawa ke sini. Jadi kamu tahu tentang hal itu, teknologi-teknologi tersebut? Iya, Benar. hanya yang diizinkan, yang saya bisa membawa informasi. Jadi begitu. Anda siluman menempati di sebuah gunung di Nusantara. Kalau boleh saya tahu di timur, di barat, atau di selatan? Sebutkan aja, gak usah dijelaskan total. Di timur. Di timur. Yang sekarang terjadi goncangan besar itu gunungnya. Ya, Kamu di sana berarti. tidak jauh dari situ. Oh, Anda tidak jauh dari situ. Oke. Anda berusia berapa tahun ini, Mas Siluman? Dunia manusianya 3000. 3000 tahun. Ya, Dulu kalian apa sebelum jadi siluman? jin. Jin. Punya nama ini? Tidak punya. Tidak punya. Ya udah tak panggil Mas Siluman aja boleh ya? Iya, silahkan. Anda udah makan apa belum? Belum. Ini makanan minuman hadir semuanya komplit. Pisang ataupun yang lainnya untuk Anda. Ya, saya senang. Tambah banyak itu tingkah lakumu seperti siluman kera yang asli. Di mana ini? Ini di Padepokan Gaul di Kudus, di Jawa Tengah tepatnya. Suasananya beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah apa? Sampaikan aja. Apa yang kamu rasakan di sini berbeda? Kami lihatnya dari kejauhan pun sangat terang. Apanya yang kamu lihat terang? Tempatnya. Oh, tempatnya. Kamu nggak bohong? Tidak. Kamu jujur. Gimana bisa bohong? Sudah diproteksi. Jaga ketat. Ya otomatis tambah ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampun. Tolong diaktifkan dibangun. Proteksi gaib ini juga berbohong dan menyesatkan. Kami tidak bisa mengambil apapun dari tempat ini ataupun dari pemirsa semuanya. Ya. Terus begini, kita ke topik utama.
Ya. Maksud hati saya tadi ingin tahu mengapa banyak kejadian bencana atau bala ataupun fenomena-fenomena lainnya yang terjadi sekarang ini, baik di Nusantara, di luar negeri. Mengapa dari teknologi yang dimiliki seorang manusia yang sangat canggih dan maju itu tidak bisa membendungnya? Ada nggak dari sudut pandang gaib yang bisa kamu ceritakan? Ada. Sampaikan dengan jelas dan keras. Biarpun teknologi dari manusia Heeh. secanggih apapun mau membendung, tidak akan bisa sebetulnya, karena itu sudah dari golongan gaib. Ada yang bekerja. Oh, ada golongan gaib yang bekerja. Ya, Golongan apa itu? ada dari golongan malaikat, dari cahaya. Ada cincin muslim. Ada dari lainnya yang menimbrung. Nah, terus mereka bekerja membuat bencana seperti itu. Nah, apakah di teknologi juga itu ada gaibnya yang bekerja? Ada semua. Ada semua. Golongan apa yang Semua bekerja? teknologi ada gaibnya. Termasuk benda ini yang saya pakai. Ada. Apa yang membantunya bekerja itu? Golongan apa? Sampaikan. Jujur, lebih Benda-benda keras. ini. Wabil khusus teknologi yang bisa membendung daripada bencana. Ya sudah dibuat maju di dunia manusia. Itu isinya apa yang membantu? Ada jin, siluman, iblis pun ada. Oh, jadi gitu kalau ditarik sudut pandang gaibnya. Ya. Sambil dinikmati. Bahwasanya itu ada gaib. Kenapa? Silau. Ya sudah, silaunya itu dihentikan. Assalamualaikum. Allah dikurangi. Saya izin menyampaikan, memperjelasnya ya. Ya. Bahwasanya di dunia sekarang ini sedang terjadi bencana karena teknologi itu ada golongan gaib yang bantunya bekerja di bidang teknologinya. Dan bencana-bencana ini pun ada yang bekerja juga dari golongan malaikat atau cahaya tadi. Ya. Sehingga dari mereka yang membantu di teknologi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa begitu, tidak bisa bekerja atau dilumpuhkan energinya. Dilumpuhkan. Terus secara gaib. Yang membantu teknologi akan kalah, dilumpuhkan dengan perkembangan zaman. Dari yang gaib menjaga atau yang mengendalikan teknologi itu, baik dari jin, siluman ataupun iblis, akan dikendalikan atau bertentangan dengan golongan cahaya. Jadi begitu, bahwasanya golongan gaib yang menempati di teknologi itu dihentikan langsung oleh golongan malaikat tadi. Sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Lalu energi mereka itu tidak bisa membantu dari dunia manusianya. Penjelasannya seperti itu. Tidak nyaman sekali. Jadi nyaman di sini otomatis. Tambah kuat, kuasai total itu jasadnya. Sampai pusat inti-intinya kuasai kamu. Terus sudah dikuasai total. Terus begini ya yang saya tanyakan. Kejadian-kejadian alam yang terjadi sekarang ini itu yang membawa dari golongan cahaya, golongan malaikat. Mereka membawa kejadian tersebut itu ditujukan untuk hal apa kepada dunia manusia atau golongan manusia? Sebagai apa? Pertanda peringatan atau apa?
Ya, salah satunya tanda peringatan dan pertanda pemberitahuan dan pembaruan tentang zaman yang sudah memasuki di akhir zaman. Karena berhubungan dengan terlahirnya pemimpin akhir zaman. Jadi gitu, Ya. berhubungan dengan terlahirnya pemimpin akhir zaman. Oh, Teknologi manusia hanya bisa bekerja. Terus Hanya sebatasnya saja, tidak bisa berkepanjangan. Oh, akan dilumpuhkan dan diganti dengan pembaruan. Tidak akan digunakan lagi. Tidak akan digunakan lagi. Terus karena ada pembaruan dari berkembang pesatnya teknologi yang baru, seperti berhubungan dengan teknologi di masa lampau. Di masa apa itu? Di masa apa? Atlantis. Ya. Oh, jadi hubungan teknologi sekarang dengan hubungan di zaman Atlantis itu menyambung begitu. Ya. Dimana penguasa teknologi di zaman dahulu itu diberikan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang pun hampir serupa gitu. Ya. Sehingga teknologi pun lumpuh total karena sudah melawan dari kehendak Allah. Ya. Benar. Menyalahi kodratnya, melanggar. Terus begini, Anda sempat menyinggung sosok pemimpin akhir zaman yang dimana rangkaian kayaknya dengan akhir zaman ini. Ya, ini saya tanyakan, di zaman akhir nanti apakah teknologi itu masih bisa berfungsi layaknya pada umumnya atau sudah tidak bisa atau bagaimana kah? Tolong diceritakan. Teknologi manusia yang saat ini nantinya tidak akan bisa digunakan lagi. Terus akan diganti teknologi yang baru. Teknologi yang seperti apa yang akan mengganti nantinya? Teknologi yang lebih canggih. Kecanggihannya seperti apa? Tolong disebutkan dengan jelas. Akan canggihnya. Bahkan manusia pun akan terheran-heran. Hanya bisa berkata, kok bisa? Itu yang akan dilakukan oleh manusia? Ya. Sebentar. Ini kalau saya megang handphone, itu kan lagi udah canggih toh. Saya udah menguasai dunia. Dunia ada di genggaman saya. Berarti nanti lebih canggih lagi begitu? Lebih canggih lagi dari itu. Wih, gak bohong kamu ini. Tidak. Berarti kalau nanti akhir zaman ada sosok pemimpin si bocah nakal dan si musuhnya bocah nakal, itu lebih canggih lagi, gak pakai ini. Tidak. Gak perlu pakai senjata yang digunakan manusia untuk berperang sekarang ini juga. Tidak pakai apapun. Wih. Lalu pakainya apa? Karena itu memang sudah kehendak Allah. Terus sudah digantikan yang baru. Itu memang sudah seperti alurnya. Memang seperti itu perkembangan zaman. Jadi begitu. Oke. Terus misalkan berhubungan jarak jauh. Kalau sekarang manusia memang memakai benda seperti itu, handphone ini kan ya. Berarti tapi nanti nggak perlu. Nanti tidak perlu. Makanya apa? Telepati gitu? Tidak. Terus apa? Seperti yang saya lihat. Salah satunya
yang canggih, yang bekerja di dalam jasad manusia. Rohnya berarti. Ya, Subhanallah. Berarti nanti akhir zaman itu yang bekerja bukan hanya jasad, tapi roh langsung yang akan bekerja, yang menguasai jasad seorang manusia itu. iya seperti itu. Di mana roh tadi itu yang bisa langsung komunikasi dengan manusia lainnya. Iya, Nah, Anda ini mendapatkan informasi ini dari mana? Tolong disampaikan. Yang Anda ketahui. dari arahan malaikat, Oh, dari arahan malaikat. Bener itu nggak, golongan Bang? cahaya. Tidak, Berarti nggak butuh handphone ini lagi. Cukup pakainya roh. Roh ya, bertemu roh gitu. Berarti kayak pakai rogo sukmo gitu. ya, Wih, sadis sekali. itu pun Hmm. bukan orang-orang sembarangan, Terus? bukan manusia-manusia yang pada umumnya seperti di zaman ini. Nah, manusia-manusia seperti apa ya nanti bisa menguasai teknologi canggih di zaman akhir nanti? Manusia-manusianya seperti apa? Tolong disampaikan. Manusia yang mengikuti pada zamannya akhir itu ada seorang pemimpin yang pemimpin itu mengarahkan manusia ke jalan yang memang jalannya yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi nanti di akhir zaman manusia-manusia pilihan tadi itu adalah manusia yang mengikuti sosok pemimpin akhir zaman Iya, yang akan bisa menguasai teknologi di atas teknologi tadi. Mungkin iya. kalau saya menyampaikannya begitu. Oke. Terus kalau boleh saya bertanya lagi, lantas manusia pada umumnya nanti akan menggunakan teknologi seperti apa? Apakah mereka akan mati dengan teknologinya atau mereka akan bisa survive atau hidup di teknologi tersebut, atau mereka nggak memiliki apa-apa dengan teknologi? Manusia nanti tidak punya apa-apa teknologi karena teknologi itu sudah tidak digunakan lagi. Mereka hanya menggunakan ini, hanya menyambung berhubungannya dengan Allah lewat yang memimpin pada zamannya nanti. Jadi gitu. Iya, Dan lantas berarti manusia-manusia lain pun akan mengikuti dengan cara seperti itu juga. iya. Oke. Terus begini, yang saya tanyakan di kesempatan ini. Jikalau teknologi seperti itu di akhir zaman, nanti kan ada juga musuh dari golongan manusia yang disebut dipimpin oleh sosok yang mungkin saya menyebut notabene itu bocah nakal pemimpinnya. Iya, Itu kan menjadi musuh toh. Mereka nanti kan akan mudah mensiasati daripada manusia. Lantas manusia suatu masa nanti atau suatu zamannya itu caranya kayak apa dalam menggunakan teknologi itu? memang di zaman yang akan datang itu akan ada dua pilihan, dua pemimpin yang berbeda. Tinggal manusia memilih yang mana. Memang semua sudah kehendak untuk arah seperti contohnya yang kanan sama yang kiri, arah ke sana dan arah yang ke sini. Terus? Jika manusia yang sudah dikehendaki, sudah ditakdirkan untuk
mengikuti sang pemimpin yang akhir zaman akan mengikutinya, dan manusia yang mengikuti yang memimpin ke arah yang dimaksud tadi ya akan memilih ke situ. Saya tidak berani mengucapkan. Ya tidak usah diucapkan. Oke. Terus begini, sebagai manusia di keadaan bencana sekarang ini yang ingin saya tanyakan, teguran-teguran bagi manusia sudah terjadi melalui bencana-bencana. Dan lantas manusia sudah ditegur dengan cara seperti itu. Langkah yang harus diambil manusianya dalam menyikapi bencana-bencana yang terjadi itu seperti apa? Ya namanya bencana, itu mungkin salah satunya sebuah peringatan agar manusia, bahkan tidak manusia saja, golongan jin pun juga, agar kembali kepada yang menciptakan bencana, yang membuat peringatan. Jika sudah diperingatkan tidak mau kembali atau tidak sadar, ya akan ada bencana-bencana terulang-ulang yang lebih besar lagi. Manusia harusnya ya sadar kalau itu sebuah peringatan ataupun bahkan ajab dari Allah gitu. Ya. Karena jika sudah diadakan bencana untuk sebuah peringatan, itu menandakan sudah berlebihnya perilaku atau perbuatan manusia yang melebihi batas. Jadi pada dasarnya jika bencana-bencana atau bala itu diturunkan oleh Allah, itu berarti bisa disimpulkan bahwasanya perbuatan manusia di wilayah yang terkena bencana tadi sudah melampaui batas. Ya. Termasuk yang itu diamati, yang di barat, di timur, di tengah, di sana, diamati semua itu lihat. Ya, banyaknya perjinaan, banyaknya di gunung-gunung. Di gunung-gunung ada sebuah sajen ataupun menyembah selain Allah. Di pinggir-pinggir pantai sesajen juga. Jadi gitu. Patung-patung dianggap Tuhan. Jadi itu hal yang membuat bencana-bencana tadi semakin besar didatangkan oleh Allah tadi. Ya. Sambil dimakan itu. Mesti rumah-rumahnya yang giras. Saya pengen merokok. Kamu tak merokok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melihat manusia rokok yang merokok digunakan untuk merokok monyet ini dihadirkan. Depan itu. Enak, nikmat sekali. Tapi kencang lagi enggak bisa suaranya. Apa yang kamu tanyakan lagi? Banyak. Saya akan menjawab yang sesuai yang diizinkan. Ya. Terus begini, Mas Siluman. Dari rapuhnya teknologi yang mungkin sekarang ini sudah mulai tidak berfungsi kan, tidak bisa membendung daripada bencana-bencana. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah manusia dari teknologi-teknologi ini sudah
mulai tidak bisa membendung, akan mendapatkan sebuah tanda lain bahwasanya itu mereka harus kemana untuk mengikuti zamannya. Ada nggak? Maksudnya arahan manusia Ya, biar supaya kadang kan manusia juga udah berpegang ke teknologi udah sangat kuat. Mereka ya, kalau teknologi itu nggak berfungsi kan ya masih bingung. ya manusia harus tahu bahwa semua teknologi, kecanggihan teknologi yang saat ini digunakan para manusia itu merupakan salah satu pemberian dari Allah lewat akal ataupun semua yang ada dalam kepalanya yang menciptakan teknologi itu. Akan tetapi jika manusia terlalu memikirkan lebih canggih lagi, teknologi lebih canggih lagi, otomatis akan lupa dengan siapa yang memberi teknologi itu. Bahwa teknologi semakin canggih adalah ada yang secara goib, ada yang membantu, ada yang bekerja, dan secara tidak langsung dia akan dilupakan. Jadi begitu penjelasannya. Ya, Oke, terima kasih banyak. Cukup saya rasa kesempatan ini. Ada nggak pesan kamu bagi manusia yang menyimak di kesempatan ini? bagi manusia yang sudah lupa dengan teknologi, secanggih apapun teknologi, bahwa nantinya tidak akan berfungsi sama sekali. Jika manusia tidak percaya, itu sudah ada yang bertanduk. Karena itu yang menolak kehendak Allah. Oh, jadi begitu. Ya, Oke, terima kasih. Sekarang mau Islam nggak ini? ya, Dibuka dadanya, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak Islam? ya mau. Langsung ikuti kata saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Allah, jadi semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Menuju dirasakan Islam iman. Jadi perlu kita biar mutak harus dilempar seluruhnya tempatnya. Allah. Semua syariat Islam. Allah masuk. Amaliyah dari beliau. Semuanya masuk. Allah. Balik pun tidak sama lagi. Perjanjian dengan iblis Azizil terputus. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Saya menjadi jin lagi. Alhamdulillah. Sudah. Monggo silakan kembali berjuang. Saya izin pamit. Ya silakan. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tadi pesannya tentang kemajuan teknologi di manusia, di mana nanti ada suatu masa teknologi itu tidak bisa digunakan. Sudah dapat kami sampaikan, apabila banyak sekali kesalahan, tutur kata, tingkah laku, kekurangan lainnya, itu mutlak kesalahan kami sebagai manusia yang bodoh
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran itu bukan dari kami tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah proses untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.